Farel Prayoga, penyanyi cilik dari Banyuwangi, berhasil menggoyang istana. Ketika tampil dengan lagu pertama, Ojo Dibandingke, ia merubah lirik lagu ciptaan Abah Lala itu, harap mengerti di hati ini hanya ada kamu, dirubahnya menjadi harap mengerti di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Sontak Presiden Jokowi tersentak dan tertawa terbahak. Lalu seketika itu juga terdengar keplok tangan dan suara riuh rendah di seputar istana tempat di mana baru saja berlangsung upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-77. Suasana lebih meriah lagi karena banyak undangan yang berdiri dan terus berjoget ria mengiringi alunan suara berdialek Banyuwangi itu. Beberapa menteri juga ikut bergoyang ria. Ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan lain-lain. Bahkan Ibu Negara Iriana Jokowi tak mau ketinggalan, ikut bergoyang di panggung kehormatan. Farel 12 tahun, lahir di Desa Pedukungan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Memang memiliki suara yang enak. Ia juga tampak sudah profesional. Ia mengaku hanya sedikit gugup waktu berjalan melintasi deretan kursi undangan. Tapi setelah berada di podium dan mulai menyanyi, hatinya tenang dan nyaman. Areal yang terhormat yang dipenuhi ratusan orang yang bukan sembarangan. Bahkan sampai orang paling berkuasa telah dia kuasai. Telah ia tundukkan dengan kemerduan suaranya. Ketika ditanya apa memang dia senang ke Pak Jokowi, ia menjawab cepat, senang. Lalu cerita sempat diajak ngobrol oleh Pak Jokowi. Ditanya cita-cita, ia jawab ingin jadi penyanyi sukses. Kata Farel, Presiden berpesan jangan lupa belajar. Dan pesan Pak Jokowi, dia jawab dengan tegas, siap. Itu cita-cita jadi penyanyi sukses adalah hal yang realistis, yang sebenarnya sudah mulai dia jangkau. Soal kesenangan Farel kepada Pak Jokowi, mungkin itu di luar responden yang menjawab pertanyaan lembaga survei tentang kepuasan atas kinerja Joko Widodo sebagai presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan. Biasanya survei itu menyasar responden di atas usia 17 tahun. Hasil survei kepuasan publik pada kinerja Jokowi itu memang fluktuatif, turun naik. Yasid Wayankus, up and down. Itu biasa dan bukan hanya milik Jokowi semata. Semua pemimpin juga begitu. Pemimpin itu hidup antara benci dan cinta. Kadang dipuji, sering pula dicela, bahkan dinista. Jangankan manusia, Rasul dan Nabi juga banyak yang dibunuh. Ibnu Qayyim dalam buku Hidayah al-Hayara menyebut setelah Musa, generasi Yahudi menjadi pembunuh. Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa mereka bunuh. Sebelumnya, Yesaya yang diutus Allah mengembalikan orang-orang Yahudi ke jalan Allah juga dibunuh. Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad pun demikian. Pernah dikejar-kejar kaum musyrik Quraisy untuk dibunuh. Diselamatkan Allah di Gua Hira dan diselimuti rahmat lanca, sarang laba-laba. Peristiwa lain, beliau diundang perempuan Yahudi bernama Kobar untuk makan daging kambing. Beliau tidak memakan daging itu karena atas kuasa Allah, tulang kambing itu berbisik bahwa makanan itu sudah diracun. Rasul pun memuntahkan lagi daging yang hendak disantapnya itu. Semua kisah-kisah itu harus meyakinkan kita bahwa seorang pemimpin itu mustahil didukung semua masyarakat, seluruh umat. Kepemimpinan itu tidak bulat seperti bola pimpong, tapi lonjong seperti mangga gedong dari Indramayu. Sebagai gambaran lonjongnya kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi, digambarkan fluktuasinya oleh hasil beberapa lembaga survei. Turun naiknya kepuasan itu menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, ditentukan oleh kondisi terutama ekonomi dan politik. Ketika keadaan stabil, biasanya kepuasan naik. Jika misalnya harga-harga kebutuhan pokok naik atau pengangguran bertambah, maka kepuasan akan anjlok. Hasil survei IP sendiri yang dirilis bulan Juni 2022, kepuasan publik itu sedang turun ke angka 59,1%. Itu kata Burhan, mungkin masih ada imbas dari pembatasan pergerakan orang berkait dengan PPKM.
Kepuasan tinggi terjadi pada awal pemerintahan Jokowi, pernah di atas 80%. Kemudian naik turun ke 73%. Paling rendah pernah terjadi hanya 52,3%. Kalau tidak salah, bulan Februari ketika terjadi kelangkaan minyak goreng. Memang terdapat perbedaan hasil survei di antara beberapa lembaga, tapi besaran tidak signifikan, dan itu wajar terjadi. Pesan moralnya ialah, siapapun yang mau jadi pemimpin, siapkan dulu mental badak. Siap dicerca, dibully, difitnah, bahkan dibenci. Bukan hanya beberapa nabi dan rasul yang dibunuh dan mau dibunuh. Bung Karno saja beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan, tapi masih diselamatkan Allah yang sudah menetapkan jalan kematian seseorang ketika masih di rahim ibu. Wallahu a'lam. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis D. Asikin yang disadur dari kompasiana.com dengan judul "Di hati ini hanya ada Pak Jokowi". Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.